Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengupas kitab yang berjudul 40 Keajaiban Sholawat, satu kitab yang sangat bagus, bermanfaat, ringkasan dari kitab besar Ibnu Qayyim, judulnya Jala'ul Afwam. Ini aslinya. Saya yakin untuk antum baca butuh 1 tahun. Apalagi nggak ngerti bahasa Arab, berarti 15 tahun. Karena belajar dulu. Imam Ibnu Qayyim mengumpas kurang lebih 179 sanad tentang salawat Nabi. Kalau memang begitu, hadis tentang fadailus salah 'alan Nabi adalah hadis mutawatir makna. Sebelum ke sana saya ingin mengingatkan sedikit. Hari ini hari apa, Pak? Hari? Antum tadi malam ikut enggak nabuh kendang? Enggak. Hari ini dianggap oleh sebagian kaum muslimin hari sakral yang perlu diperingati, yaitu 1 Muharram atau dalam bahasa Jawanya Suro. Sebetulnya awalnya saya juga tertarik membahas sejarah Suro, sekalian bahas kepu Kiai Slamet. Karena malam tadi atau mungkin hari ini di Solo ada perayaan pengarakan kepu Kiai Slamet. Orang Jawa menamakan syuro dari kalimat ngasyuro. Karena mereka itu sulit bilang ain, jadi hilang ainnya, jadi syuro. Bulan ngasyuro. Karena di dalam bahasa Jawa, lisan Jawa itu ain menjadi ngain. Makanya orang membaca alhamdulillahirabbil ngalamin. Ngalamin. Ada orang namanya Ali jadi Ngali. Makanya Siti Jenar namanya Ali Ansori, dipanggil orang Jawa Ngali Ngansori. Taib. Sebetulnya tidak ada kaitannya antara hijrah Rasulullah dengan Muharram. Ya, kaget toh antum? Tidak ada kaitannya. Karena Rasulullah hijrah itu bulan Rabiul Awal. Rasulullah hijrah bulan apa? Rabiul Awal, sepakat ahli sejarah. Bahkan banyak peristiwa sejarah terjadi yang besar-besar pada waktu bulan Rabiul Awal. Rasulullah lahir bulan, loh, nggak ngerti mas? Bulan apa mas? Yang kenceng dong. Wafat bulan, Masya Allah. Rasulullah hijrah bulan, dan itu pun hari Senin. Berangkat keluar dari rumah malam Jumat, Sabtu, Minggu sembunyi di Gua Sur, berangkat malam Senin ke Mekah, ke Madinah, nyampe hari Jumat. Perjalanan yang cukup spektakuler. Biasanya ditempuh perjalanan normal 8 sampai 9 hari, Rasulullah hanya 5 hari. Karena pakai petunjuk, bukan pakai ilmu lembu sekilan. Ya, kayak Ki Kedu naik tampah pakai peringan tubuh, terbang dari mulai Kedu, Magelang sampai Kudus dalam waktu menitan. Enggak.
Rasulullah normal, tapi pakai petunjuk Abdullah bin Uraikid. Sampai di sana hari Jumat, sholat Jumat, masjid tempat beliau sholat sekarang didirikan masjid namanya Jumat. Kemudian Sabtu Ahad mendirikan masjid namanya Masjid Quba. Hari Senin baru masuk ke Madinah mendirikan Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi itu dulu bekas kuburan musyrikin. Bekas ya, bekas berarti sudah nggak ada. Terus jangan pakai dalil, oh kalau begitu boleh mendirikan masjid di atas. Enggak. Contoh sekarang ini loh, Mas, di gedung ini dulu bekas kuburan Belanda. Ya udah nggak ada. Oke. Terus kemudian kenapa umat ini mengkait-kaitkan Muharram dengan apa? Hijrah Rasul. Ceritanya pada zaman Umar bin Khattab, umat Islam itu belum punya patokan tahun kalender. Itu loh ceritanya. Akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan seluruh senior sahabat untuk diajak musyawarah, menetapkan kalender Islam. Namanya apa? Jelas patokannya Qamariyah bukan Syamsiyah. Karena Yahudi Nasrani pun pakainya Qamariyah bukan Syamsiyah. Bahkan yang pertama kali memasukkan bid'ah hisab Syamsiyah adalah Batalmus. Batalmus ini ahli sejarah yang hidup pada abad kedua Masehi, menjadi gubernurnya Alexander Agung untuk Mesir, dan dia memang ahli geografi. Dia punya dua kitab, namanya satu geografi, yang keduanya adalah Majasto. Kayak Jawa aja ya. Nah, Majasto ini kitab kedokteran. Tuh. Dan ini diunggul-unggulkan oleh orang-orang Arab karena dia itu Yahudi dan juga pernah akhirnya masuk ke agama Nasrani. Jadi beragama dua dia. Nah, akhirnya untuk memberi nama kalender itu nama apa? Itu loh. Simple. Musyawarah. Ada yang mengusulkan namanya Israiliyah karena dikaitkan dengan Isra Mi'raj Rasulullah. Kayaknya ini kurang bagus, kurang mendasar. Ada yang mengusulkan Miladiyah dikaitkan dengan lahirnya Rasul. Akhirnya musyawarah anggota majelis mengerucut dikaitkan dengan hijrah Rasulullah, sehingga kalender itu dinamakan Hijriyah. Itu aja. Ya nggak ubahnya antum mau mendirikan perusahaan gitu loh Mas, umpamanya travel. Kan mencari satu peristiwa hidup antum yang paling terkesan kan? Wah, saya itu terkesan dengan perjalanan umroh saya. Pernah ditumbruk unta di Jabal Rahmah. Akhirnya apa? Nama travel Jabal Rahmah apa? Ya udah ya, nggak usah ditumbruk unta ya. Udah Jabal Rahmah, itu aja. Nggak perlu antum terus, wah jangan-jangan travel antum ada kaitannya dengan Jabal Rahmah, berarti antum ketemu Nabi Adam dong dulu. Enggak. Ya paham? Oke. Sekarang kita mulai. Hadirin sekalian, salawat merupakan ibadah paling agung dan memiliki pahala besar. Makanya sampai disebutkan penulis ada 40 waktu dan saat paling dianjurkan untuk membaca salawat. Nah, kita mulai buka satu persatu hadis-hadis kaitannya dengan salawat. Secara umum, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oke. Hadirin sekalian, di sini ada beberapa salawat yang diajarkan oleh Rasulullah.
Pertama, antum bisa lihat halaman 1, man shalla alayya kuntu syafi'ahu yaumal qiyamah. Siapa yang membaca salawat atasku, aku akan menjadi pensyafaat nanti di hari kiamat. Bahkan sebaliknya Rasulullah menegaskan, man lam yusalli alayya faqad khati'a tariqal jannah. Barang siapa yang tidak membaca salawat kepadaku telah salah jalan di dalam menempuh surganya. Salah jalan surga. Terus yang kedua, antum juga lihat, ya. Dan Masya Allah, buku segini surganya sampai Firdaus. Makanya kalau nggak beli, keterlaluan pelitnya. Iya. Coba kalau antum beli arem-arem, ini cuman dapat berapa? 2, dan itu habis 5 menit. Ini Masya Allah bisa 5 tahun nggak dicopot bungkusnya, gitu kan? Gitu. Antiknya antum beli buku kan gitu. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang membaca salawat sekali, maka Allah akan balas 10 kali. Coba. Sekarang di sini ruginya di mana? Antum dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dapat pahala, bahkan wa rafa'ahu asyra darajatin. Allah angkat 10 derajat. Sebaliknya Rasulullah menjuluki al-bakhil. Ya, yang ketiga, al-bakhil alladhi dzukira ismi wa lam yusalli alayya. Alladhi dzukirtu atau dzukira atau ismi atau dzukirtu. Al-bakhil alladhi dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang dituturkan namaku, dalam lafaz lain dituturkanku, tidak mengucapkan salawat atasku. Makanya Pak, hendaknya antum ketika nama Rasulullah disebut, baca Allahumma salli ala Muhammad, paling pendek, paling ringan, Allahumma salli ala Muhammad, titik. Dan itu enggak ada 1 menit. Nah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, man sarrahu ayyaktala bil mikyalil awfa. Barang siapa yang nanti pahalanya ditakar Allah dengan takaran yang penuh, idza shalla alaina ahlul bait, ketika sekarang diucapkan salawat atas kami ahlul bait, falyaqul Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyati ahli baitihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini bacaan, jenis bacaan. Kemudian ada lagi yang kelima, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin. Ini ada di dalam riwayat Ibnu Majah. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Tuh. Kemudian berikutnya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lafaz. Jadi lafaz-lafaz di sini kita akan sampaikan semua, ya, supaya kita alal ma'rifah. Baru nanti kita akan jelaskan makna, baru setelah itu fadilahnya. Sekarang inna Jibril aradali, ini yang sudah masyhur, saya tidak baca semua. Pernah Jibril datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah naik mimbar. Ini nggak bisa dinaikin. Itu ya. Kalau naik mimbar di sini lucu. Berarti mimbar itu bertangga naik. Tangga pertama mengatakan amin,
kedua amin, ketiga amin. Berarti tangganya Rasulullah 3, 4 bersama tempat duduknya. Karena Rasulullah membedakan antara tangga yang diinjek dengan tangga yang didudukin. Dan Rasulullah terkadang mempraktekkan sholat di atas mimbar. Kalau di sini gimana? Maksudnya di tangga tersebut. Namun tangga tersebut terbakar pada zaman pemerintahan Umar bin Abd ini, pada zaman pemerintahan Abdul Malik ibn Marwan. Setelah itu tangga Rasulullah dibikin lagi, yang akhirnya Rasulullah ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dengan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah. Ya, tangganya 3. Kemudian diperbaiki lagi pada zaman Ottoman, akhirnya tangganya nggak karuan itu tangganya. Banyak sekali. Tangganya Rasul itu 3. Ya. Tuh. Kita lanjut. Allahumma sholli, ini yang pertama amin. Jibril mengatakan, Muhammad, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan Ramadan dosanya tidak diampuni, amin. Yang kedua, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satunya tua renta tidak memasukkan ke surga, amin. Semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya orang yang mendengarkan namaku disebut tidak mengucapkan salawat, amin. Pak, kita harusnya merinding. Didoakan buruk Jibril, kemudian yang mengaminkan siapa? Subhanallah. Antum aja kalau saya doakan, masa nggak takut? Wis sumpahin loh mas. Takut. Sesama kita aja, kalau mas awas loh, gue sumpahin loh. Anak nggak terima. Apalagi di sini Jibril yang berdoa buruk, yang mengaminkan siapa? Rasulullah. Ya Allah. Siapa? 3 orang. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa dhurriyyati kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bahkan juga kita dianjurkan idza dakhala ahadukum al-masjid falyaqul, jika di antara kalian masuk masjid hendaknya mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau keluar Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Terus kemudian Rasulullah juga menganjurkan membaca salawat Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Ini juga jenis daripada jenis salawat. Dalam lafaz lain kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Terus kemudian Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini jenis yang ke-11. Kita ratain dulu biar antum juga membaca semua. Ana khawatir antum nanti di rumah enggak dibaca. Ya mendingan kan seumur hidup rata. Sallu alayya wajtahidu fid du'a. Ini menunjukkan doa tidak akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya antara doa dengan Allah itu ada penghalang hatta yusalla alayya, sampai engkau membaca salawat. Makanya tidak ada doa kecuali memuji Allah dan membaca salawat. Jadi Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin minimal. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin, itu pujian paling ringan. Kemudian Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Ada lagi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wassalamu kama qad alimtu. Kemudian man shalla alayya inda qabri wakalallahu bi malakan yuballighuni wa kafa amru dunyahu wa akhirahu wa kuntu lahu yaumal qiyamati syahidan aw syafi'a. Betul. Secara umum hadis-hadis tentang salawat Nabi ketika kita berada di depannya itu Rasul sendiri yang jawab. Dengan berbagai rangkaian jalan sanad semua bisa diimpun bahwa hadisnya sahih. Di antaranya yang paling sahih, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta rudda alaihi salam. Tidaklah ada di antara umat ini mengucapkan salam atasku melainkan Allah kembalikan rohku sampai aku menjawab salamnya. Tapi kalau jauh yang menyampaikan adalah malaikat. Dalilnya Rasulullah SAW mengatakan inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni min ummatis salam. Allah itu memiliki malaikat berkelana, tugasnya cuman keliling mencari umat Rasulullah yang mengucapkan salawat salam kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Masya Allah Pak, cepatnya ya, dari Papua Mekah sampai ya, nggak pakai pesawat. Itu makanya di sini makhluk yang paling terkuat itu malaikat, kemudian di bawahnya jin, kemudian bawahnya manusia. Tapi dari sisi kemampuan akal memang yang paling utama manusia. Memang paling lemah. Jin bisa ngilang, antum bisa ngilang nggak? Tidur bisa, itu hilang maknanya juga. Di sini juga ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullah fi. Tidaklah ada orang duduk di dalam suatu majlis tidak berzikir kepada Allah. Makanya jangan sekali-kali antum duduk di majlis yang tidak ada zikir kepada Allah. Dan puncak zikir adalah halaqatul ilm. Antum mendengarkan zikir ini adalah mendengarkan ilmu, ini zikir. Makanya Atha ibn al-Khurasani mengatakan ketika menjelaskan tentang majlis zikir yang dimaksudkan didatangi malaikat adalah majlis yang menjelaskan halal haram. Kenapa kajian seperti ini dikatakan majlis zikir? Karena mengingatkan kita kepada Allah, mengembalikan kita kepada Allah di tengah kelalaian hidup. Karena hidup ini bawa lalai Pak. Istri antum melalaikan, rumah antum, dagangan antum. Makanya antum ingat hadisnya Handalah? Ada enggak yang ingat hadisnya Handalah? Atau enggak tahu semua? Handalah datang keluar ketemu Abu Bakar mengatakan, "Ya Abu Bakar, nafaqal Handalah." Handalah sudah menjadi munafik. Ngomong apa kamu? Wahai Abu Bakar, ketika kita hadir di majelisnya Rasulullah diingatkan surga neraka, seakan-akan melihat dengan mata kepala. Tapi setelah pulang ketemu keluarga, disibukkan dengan dagangan harta, lupa semua. Saya juga menemukan itu. Kalau begitu kita tanyakan kepada Rasulullah. Ini menunjukkan fas'alu ahla dzikr. Kalau antum nggak tahu cepat datang ke ulama. Ketika Rasulullah hidup, kewajiban seluruh umat datang kepada Rasulullah. Karena Allah mengatakan apa? Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila rasul. Ketika hidup, kalau sudah meninggal wafat, wa ila ulil amri minhum. Ulil amri dunia adalah umara, ulil amri agama adalah siapa? Ulama. Itu kewajiban kita. Datanglah langsung ngomong, Handalah ya Rasulullah, munafik ini Handalah. Loh, kenapa? Ada apa denganmu wahai Handalah ya Rasulullah? Ketika kami datang di majlis engkau diingatkan surga neraka, ingat sadar seperti melihat dengan mata kepala. Tapi setelah pulang ketemu anak, istri, keluarga, dagangan, harta, semuanya membuat lalai, berantakan, kacau, ruwet. Wahai Handalah,
Kalau kamu selalu dalam kondisi seperti itu, maksudnya seperti di majelisnya Rasulullah, kamu akan diajak jabat tangan malaikat di tempat tidur kamu, di rumah dan di jalan-jalan. Betul, antum jadi malaikat. Ya, tiap hari pelukan sama malaikat kalau begitu. Sa'atan hakada wa sa'atan hakada. Sekali seperti itu, sekali seperti ini. Artinya faidza faragta fansab, habis kita ibadah kerja, habis kerja ibadah, ya sekali-kali kita sekarang di pasar, ya sekali di masjid, ya sekali kita sama keluarga, ya sekali kita sekarang ini bersosial. Makanya Rasulullah memberikan satu penekanan kita, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bisa nyampun sama orang lain, sabar atas gangguannya, itu lebih baik daripada yang enggak nyampur, enggak sabar. Makanya ikhwan, antum sekarang ini ngerti sunnah, mengamalkan sunnah, tak harus menjadi makhluk langit yang seakan-akan baru turun seminggu ke bumi. Enggak mau tegur sapa sama kanan kiri, karena kayak makhluk piring terbang. Mas tolong masuk aja sini. Mas masuk, tolong, ini masih luas ini, antum maju aja. Ini kayaknya ada yang, jangan berdiri karena ilmu enggak masuk, kecapean nanti. Masuk aja, masuk sini Pak, masuk. Terus Pak, merapat. Karena masih lama sampai asar nanti. Nah kan, sampai asar. Masuk. Ya, merapat. Yang dekat saya nanti ada kuis. Ya. Ada kuis, hadiah zam-zam, kurma ajwa. Beli sendiri. Ya. Insyaallah. Oke. Silakan, di sebelah sana juga ada kosong, silakan Pak, kasih jalan. Jangan lewat depan kamera, ngerusak saya nanti. Ya, itu, ya, insya Allah. Oke, kita lanjut sambil dikasih jalan, masuk aja. Merapat, yang lainnya merapat. Gak apa-apa. Siapa yang bermajlis tidak berzikir kepada Allah dan tidak membaca sholawat, makanya Pak, antum sekarang nggak sulit kan, Allahumma sholli ala Muhammad, apalagi sering dituturkan nama Rasulullah, Allahumma sholli, di hati aja, dan itu nggak ganggu aktivitas, ya. Bahkan ada zikir 7 yang ditekankan oleh para ulama karena dalilnya dan fadilahnya sangat kuat, dalilnya sangat bagus, fadilahnya 7. Yang pertama adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini dibaca 2 khalil. Nabi Ibrahim ketika diceburkan ke dalam api, Nabi Muhammad ketika diteror, habis perang berdarah-darah Pak, pasukannya Masya Allah banyak yang luka, ada ancaman sekelompok besar mereka akan menyerang kembali ke Madinah. Rasulullah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya antum juga begitu, ketika diteror, ditekan, diancam, antum sendirian menghidupkan sunnah di kampung, diancam, kamu kalau macam-macam di sini mati, nggak akan saya tahlilin syukur, nggak saya kubur, hasbunallah wa ni'mal wakil, gitu. Yang kedua, ya dzal jalali wal ikram, bahkan Rasulullah mengatakan alidzu bi dzil jalali wal ikram, lazimkan, seringkan mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad sholawat. Yang ketiga, la haula wa la quwata illa billah, tidak kita ingkari dalil-dalilnya. Yang kelimanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sanggup mengeluarkan Yunus alaihissalam dari perut ikan apa? Paus apa hiu? Paus. Subhanallah Pak, paus itu ajaibnya. Apalagi paus biru. Itu kalau mangap 100 orang masuk. Jadi untuk nelan ini yang ngaji di sini
Butuh 2 kali 3 kali mangap. Habis. Tapi Masya Allah Pak, Allah kasih hikmah. Ternyata tenggorokannya itu paling lebar cuma muat bola itu, 1 bola. Makanya nelayan nggak ditelan. Itu coba kalau muat, habis tuh nelayan. Yang lihat nelayan, paling juga nggak muat tuh. Nah tuh, nggak jadi. Makanya ikan-ikan kecil yang diambil. Tuh, hikmah. Jadi keajaiban. Apalagi antum kaitkan dengan Asmaul Husna. Makanya Museum Asmaul Husna di Mekah itu, di Madinah. Cuman sayangnya jamaah haji umroh di orang Indonesia masuk ke situ bukan merenungkan Asmaul Husna, tapi selfie. Selfie. Di awal selfie, di tengah selfie, sampai selfie nggak ngerti orang kanan kirinya. Waduh, mutawifnya lagi menjelaskan selfie. Masya Allah. Ini makanya rukun haji itu cuma 4. Khusus undang Indonesia 5. Yang kelima foto-fotoan. Iya, rukun haji yang kelima selfie. Allah. Dan insya Allah nanti Museum Asmaul Husna ini akan didirikan di Istiqlal. Kerjasama antara Saudi dengan Pemda DKI. Insya Allah nanti gratis ya, nanti nggak tahu nanti di Indonesia gratis enggak. Intinya dikasih pemerintah Saudi gratis. Nah, nanti kita bisa sana, nggak haji nggak umroh, insya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan sampai lewat. Jangan sampai antum lupakan istighfar karena dahsyat pengaruhnya dalam kehidupan. Meluaskan yang sempit, mengucurkan berkahnya rizki dan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Astaghfirullahaladzim. Antum kadang-kadang ngadepin masalah lebih banyak curhat sama manusia daripada Allah. Coba curhat sama Allah. Yang terakhir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Cukup. Di sini juga ada beberapa riwayat yang hampir berulang-ulang. La taj'alu buyutakum maqabir wa la taj'alu qabri ida. Janganlah kita lompati 20. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan, jangan jadikan kuburanku seperti id. Maksudnya nih id itu dijadikan sebagai tempat yang dikunjungi secara teratur, diadakan acara secara rutin, itu id. Kenapa dikatakan id? Idun id karena terjadi setiap tahun berulang-ulang, waktunya sama. Dan ini sudah terjadi. Diperlakukan pada kuburan lain yang disebut dengan haul, yang disebut dengan acara-acara yang dirutinkan. Ini tidak boleh Pak. Kuburan Rasulullah aja nggak boleh, apalagi kuburan yang lainnya. Oh, apalagi kalau di Indonesia, di Jawa bagian timur, haul itu sampai datang jutaan. Jalan ditutup nyaris 3 hari 3 malam. Orang kanan kiri jualan ya. Yang aneh itu Pak, mereka nggak sholat, minimal teledor sholatnya. Hanya untuk haul. Nanti jualan air berkah. 1 botol mineral yang 600 mili itu dijual sampai 20 ribu, 30 ribu, Masya Allah. Karena memang umat ini sudah lemah akidahnya. Karena gini Pak, watak manusia itu selalu memiliki keinginan untuk kelemahan, ada semacam kelemahan rohani untuk menuntut mencari kekuatan supranatural. Kalau dia nggak menemukan Allah, maka apapun yang sifatnya supranatural, yang sifatnya sekarang gaib, dia yakini sebagai Tuhan. Itu rahasia. Makanya orang-orang animisme dulu ketika dia tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Nabi, akhirnya apa? Roh leluhurnya dijadikan sebagai pengganti untuk Tuhan. Begitu juga zaman sekarang. Dan kapanpun ketika orang itu tidak menemukan Tuhan, apapun dijadikan Tuhan. Makanya
Kalau antum merenungkan asma wa sifat dari mulai Al-Khaliq, zat yang maha menciptakan, coba bayangkan Pak, planet yang terbesar berkali-kali lipat, juta lipat dengan matahari, padahal matahari itu besarannya sama bumi itu nggak ada apa-apanya ya, bumi itu subhanallah di sana ada nama yang lebih besar lagi. Kemudian keajaiban lagi. Dari situ kita bisa menyimpulkan faidza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah, karena tidak ada zat yang patut untuk disembah, diminta kecuali Allah. Makanya di Museum Asmaul Husna akhirnya ada pesan faidza sa'alta fas'alillah. Pak, kita minta sama planet yang terbesar tadi, matahari aja nggak patut, apalagi keris ake. Ini bukan ake ya, ini batu nempel besi. Ya. Coba bayangkan ke kuburan minta, bayangin Pak. Sekarang planet yang besar menghasilkan energi yang dahsyat, di antaranya matahari aja tidak patut disembah. Kalau mau nyembah, mendingan ikan hiu tadi gede. Iya, paus ya, ikan paus. Ini nyembah keris, nyembah kuburan, ya Allah. Nyembah Kiai Selamat. Subhanallah. Aneh. Makanya kalau antum betul-betul renungkan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama, sembahlah Allah dengannya. Dan Rasulullah mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Pokoknya tidak ada la ilaha illallah, udah selesai. Enggak ada yang patut dimintai perlindungan, sesembahan, permintaan apapun kecuali Allah. Apalagi Rasulullah mengatakan man lam yas'alillaha yaghdabu alaihi. Siapa yang enggak minta Allah, Allah marah sama dia. Loh, subhanallah, beda sama antum. Sering diminta, sering gimana? Semakin sering diminta, semakin seneng antum. Apaan? Ya. Coba sering minta, diusir. Allah marah. Karena memang yang kuat. Al-Qawi, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Makanya kalau minta kepada selain Allah itu bodoh. Bodoh itu. Gak tahu otaknya diletakin di mana. Kalau mikir nama-nama Allah. Mas jangan duduk mas. Masuk mas. Antum panitia nyari kursi dong. Barangkali. Antum di sini. Ya. Ini masih kosong Pak. Tolong kasih jalan. Antum begini caranya. Antum yang ke sini agak ke sana. Ya. Gitu, silakan. Kasihan ini berdiri, karena kurang 2 jam lagi. Itu, pada asar kan ada lagi kan? Wah ini yang sudah janjian ke mall, lerak-lerek ini. Apalagi ibu-ibu nih. Oke, sekarang hadirin sekalian, saya akan masuk ke dalam arti sholawat. Habis itu kita sampaikan hadis panjang ini, menarik sekali. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim melazimkan sebaiknya semua muslim menghafal hadis ajaib tentang sholawat nanti di akhir. Cuman di sini kita akan mengartikan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita pilih hadis yang melanjutkan ya, karena waktu nggak mungkin kita baca semua. Saya akan masuk ke arti aja. Karena nanti kita akan bahas waktu-waktu, saat-saat mustajab ketika kita membaca sholawat. Kita awang aja langsung. Salawat yang paling populer yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim adalah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, kita artikan. Allahumma adalah dari kalimat Allah dikasih mim tambahan untuk pengaduan. Makanya menjadi Allahum. Orang itu kalau ngadu bunyinya apa, Mas? Ya kan ya? Mim sebagai ungkapan pengaduan. Allahumma menunjukkan posisi yang membaca itu lemah, butuh, sangat terjepit. Allahumma. Walaupun doa di dalam Al-Quran dan Sunnah lebih banyak diungkapkan oleh Allah dan Rasulnya dengan Rabb daripada Allahumma. Kenapa? Kalimat Rabb lebih mengungkapkan zat yang mampu mengabulkan seluruh permintaan dunia akhirat, zahir batin, agama dan dunia. Nggak ada yang nggak bisa. Rabb yang memelihara, yang merawat, yang mengatur, yang memberi, Rabbul Alamin. Makanya banyaknya Rabb daripada Allahumma. Tum cek. Di dalam Al-Quran, Rabbana ufir lana, Rabbi ufirli. Terus apa lagi? Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana innana sami'na munadiya. Rabbana. Nah, Allahumma salli, kalimat salah kalau itu Allah maksudnya adalah sana, yaitu memuji, sehingga innallaha wa malaikatahu yusallun, maksudnya Allah membaca salawat kepada Rasulullah. Apa maksudnya? Allah memuji Nabi Muhammad di depan para malaikat. Wa malaikah, begitu juga Allah, malaikat membaca salawat kepada Rasulullah, maksudnya memuji. Kalau sekarang kita Allahumma salli, salawat umatnya kepada Rasulullah adalah memintakan rahmat dan sekaligus juga pemujian. Kalau salawatnya malaikat kepada Rasulullah, jelas di sini memuji. Nah, salawatnya Allah dan malaikat kepada kita, apa maknanya? Memintakan pengampunan dan syafaat. Makanya Rasulullah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Allah itu sesungguhnya Allah dan malaikat itu membacakan salawat orang yang salat di sebelah kanan saf. Ya enggak? Itu maksudnya apa? Mengampuninya. Buat Allah mengampuninya, merahmatinya. Kalau malaikat memintakan syafaat. Dan juga di dalam hadis Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, sesungguhnya Allah dan malaikat itu membacakan salawat untuk orang yang sahur. Oh, itu. Dengan demikian makna Allahumma salli ala Muhammadin, berarti kita sekarang apa? Memintakan rahmat untuk Rasulullah. Allahumma salli wa sallim, memintakan keselamatan. Dan itu bukan suatu hal yang nggak perlu buat Rasulullah. Perlu. Karena agar diselamatkan di dunia, sehingga Rasulullah Masya Allah selamat dari berbagai makar tipu daya. Mau dibunuh oleh orang Yahudi, gagal. Diracuni Yahudi, diberitahu Allah. Allahumma salli wa sallim, diselamatkan Allah. Di alam kuburnya jasadnya tidak diganggu. Berapa kali orang-orang kafir mencoba untuk mencuri jenazah Rasulullah, gagal. Berkat Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dan nanti ketika di mahsyar, karena doanya setiap Nabi Allahumma salli, Allahumma sallim, sallim ketika meniti sirat. Dan yang tidak kalah pentingnya, Allah lindungi, Allah jaga, Allah selamatkan agamanya. Makanya dari sekalian, berbagai macam pemalsuan Al-Quran dan hadis, berbagai macam pemalsuan dan usaha pemalsuan syariat, tetap
Al-Quran terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahkan berbagai macam ribuan hadis yang dibikin ahli bid'ah masih bisa dideteksi, masih bisa dikawal oleh ulama-ulama, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu. Bahkan ketika dilaporkan kepada Abdullah ibnu Mubarak bahwa di sana ahli bid'ah yang telah taubat mengatakan, dulu saya menyebarkan kurang lebih 15.000 hadis palsu. Apa kata Abdullah ibnu Mubarak? Ta'ishu lahal jahabidah, akan dikontrol pendekar-pendekar ahli hadis. Tenang mas, gitu loh. Tenang. Bahkan di antara mereka mengatakan ahli hadis itu lebih faham bedanya hadis palsu dengan hadis sahih lebih daripada ahli uang untuk membedakan mana uang yang asli, mana uang yang palsu. Orang yang ahli mas, orang yang buta itu habis pijet tahu antum kasih duit 2.000 sama 20. Seret, oh tahu. Gini dok, 20, 50, 2.000 nggak jadi, ya kan gitu. Paham? Ahli hadis meremas. Antum sekarang jangan samakan Abdullah ibnu Mubarak sama antum. Jangan-jangan ada hadis lewat lah antum itu. Enggak mungkin. Coba bayangkan Qatadah, Pak. Qatadah itu ditakdirkan Allah buta sejak kecil. Tapi subhanallah dikatakan oleh para ulama Amirul Mukminin di dalam hadis itu 4. Imam Qatadah, A'mash, terus Abu Ishaq Al-Fazari, dan yang keempatnya adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri, gurunya Imam Bukhari. Imam Qatadah itu mengatakan, tidaklah aku mendengar sesuatu melainkan sulit saya lupakan. Coba. Makanya setiap nangkap suara itu nggak bisa hilang. Makanya dia itu menghindar suara apapun kecuali dengar Quran hadis. Makanya tidaklah terlewat dari hafalan kecuali puluhan hadis. Puluhan. Jadi yang tidak dihafal itu cuman puluhan. Hafal ribuan kecuali puluhan yang lewat. Nah antum hafal puluhan, ribuan yang lewat. Karena perbedaan kita dengan Abu Qatadah, kalau Abu Qatadah itu diberikan oleh Allah mudah hafal sulit lupa, kita nah ngakui antum, anak nggak ngomong loh anak antum, betul ya Allah, kadang ngafal sulit, ngelontoknya hilang lupa, itu mudah sekali ya Allah. Apalagi akhir zaman. Imam Syafi'i aja dulu, zaman dulu Pak, syakautu ila waki'in su'ahdi, saya dulu ngadu kepada Imam Waki', gurunya Imam Syafi'i, sulit hafalan, ternyata maksiat. Maksiatnya Imam Syafi'i apa? Pernah melihat betis seorang perempuan sekali. Dan sekarang antum bukan betis mas, ya Allah, gimana bisa hafal Quran itu? Makanya ibu-ibu kalau pakai Quran ini pakai pakaian yang benar, dosanya 4 kali lipat dosa sendiri sama bikin dosa orang lain. Iya enggak ya Pak? Iya enggak Pak? Iya nih Pak. Iya Bu. Gimana Bu? Oh nggak ada yang ngomong? Waduh bahaya. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, Khatamul Anbiya. Salli ala Muhammad. Wa ala ali, keluarga Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sekarang pertanyaannya buat antum semua, tolong dijawab. Muliaan mana Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim? Muliaan mana? Loh gimana sih antum ini? Muliaan siapa? Nabi Muhammad. Clear, sepakat. Tapi kenapa mintanya kok ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad seperti yang telah kau berikan kepada Nabi Ibrahim? Berarti di sini Nabi Ibrahim lebih utama.
Wong Nabi Muhammad kita mintakan kemuliaan seperti yang dimiliki Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim lebih Ibrahim itu namanya bahasa Arab Abun Rahim. Abun bapak, karena bapak manusia itu ada 3. Bapak asal usul manusia Adam. Bapak perkembangan manusia Nuh. Bapak pengembang biakan nabi-nabi Ibrahim. Itu 3 bapak. Karena setelah pasca banjir nggak ada manusia, kalau nggak ada Adam, nggak ada Nuh, nggak berkembang. 3 anaknya Sam, Ham, Yafid. Nah, Ibrahim, nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran 25, itu yang tidak turunan dari Ibrahim cuma 6. Apalagi yang nggak disebut. Namanya Ibrahim bin ayo Naroh bin Taroh bin Nahor bin habis. Ini sampai kepada Sam, ya. Jadi Ibrahim bin Taruh ini gelarnya Azar, karena dia itu tukang bikin patung. Itu bin Nahor bin Sadum bin Ra'ul. Terus kemudian setelah itu Arfakhshad, kemudian setelah itu Syam bin Nuh, sampai akhirnya Adam alaihissalam. Taib, Ibrahim, manusia paling berat cobaannya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna, dia sempurnakan semua. Enggak ada yang kelewat. Kemudian Allah mengatakan qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati, ya Allah anak cucuku gimana? Qala la yanalu ahdi dzalimin, yang zalim enggak. Allah kabulkan. Coba bayangkan Pak, diuji nikah poligami. Sudah istrinya enggak begitu cantik, kalau enggak saya bilang jelek. Ya, yaitu Hajar dari budak. Dengan pengorbanan besar punya istri tercantik yaitu Sarah. Sarah itu cantiknya enggak akan bisa dibandingin kecuali Hawa. Tapi enggak punya anak. Sarah itu cantik sekali. Makanya sampai raja pada zaman itu, zaman Ibrahim itu siapa? Siapa? Iya, Namrud. Namrud itu semacam gelar. Kan raja-raja yang pertama tertua itu Raja Babilonia. Babilonia itu Namrud. Ada raja pada zaman itu yang suka senang memperkosa perempuan. Terutama yang punya suami. Kalau nggak punya suami nggak terlalu minat. Kurang ajar itu. Ini Pak, udah brengsek banget nih Pak. Ini brengsek ini raja. Nggak mau memperkosa kalau nggak punya suami. Nah, ketika itu Raja Babilonia, setelah Babilonia itu terus muncul Persia. Persia itu ada 2 kali, Persia awal, Persia 2. Setelah itu muncul Yunan. Yunan itu terakhir adalah Kleopatra. Kleopatra itu perempuan apa lagi? Perempuan. Dan antum kisah kenapa setiap apotek itu simbolnya apa? Kenapa? Antum tahu nggak? Hubungannya dengan Kleopatra tahu nggak? Karena Kleopatra ini ahli kedokteran. Tan hari menaklukkan racun. Makanya disimbolkan itu oleh orang-orang Eropa. Kecuali satu ular yang kepalanya 2, racunnya nggak bisa ditaklukkan. Itulah yang membunuh dia. Tuh. Suaminya siapa namanya Kleopatra? Anton
Antum pura-pura tahu gitu loh Mas. Ya. Antonius dibunuh oleh Raja Romawi pertama Agustus. Ya, makanya ada bulan Agustus karena untuk mengenang raja ini yang akhirnya didewakan. Matilah Antonius, maka ingin merebut Kleopatra. Maka Kleopatra tahu pasti kalah, maka dia menyuruh seluruh orang-orang kerajaan membikinkan tempat untuk kematiannya. Dia si bunga-bunga macam-macam mawar, di sampingnya ada wadah yang diisi ular tersebut. Ular itu sekali gigit membuat seluruh tubuh kering. Akhirnya setelah dia masuk istana Agustus dan dia pasti kalah, maka tangannya digigitkan ular tersebut, matilah. Karena nggak dapat tempat sembunyi, maka sembunyi di daun-daun itu, di tempat bunga-bunga yang di sekitar itu. Ketika Agustus mendekati, dikiranya dia masih hidup, ternyata mati, maka ular itu menggigit. Karena racun sudah diambil separuh tadi, nggak membunuh total, akhirnya mati separuh Agustus. Nah itu. Nah Agustus ini sehingga nanti memiliki titel kaisar karena lahirnya dia itu di Caesar. Caesar itu apa? Dibelek. Makanya seluruh turunannya nanti memiliki apa? Titel kaisar. Kalau Persia kan Kisra, kaisar. Kaisar. Bukan kaisar joget ya. Ini cerita sedikit supaya antum tahu sejarah, ya, paham? Ya udah nanti baca sendiri untuk lanjutannya. Allahumma sholli ala wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada zaman pemerintahan Babilonia. Ya. Dia Nabi Abun Rahim karena penyayang. Ujiannya sampai pada tingkatan suruh nyembelih anaknya. Coba bayangin Pak, sudah lama nggak punya anak, suruh nyembelih ketika punya. Coba bayangin. Dan semuanya lulus. Lah antum diuji, diomongin orang aja nggak lulus. Itu loh, nah cemen banget antum. Hidupin sunnah, diomongin jenggotnya, dipotong. Ya cemen. Ya Allah, antum malu nanti ketemu Nabi Ibrahim. Cemen antum. Diuji celana nyingkrang, diomongin mas banjir. Langsung gemeter. Ya Allah, tenang aja. Ya, apalagi jenggot cuman kecil-kecil, ini jenggot segini aja, tenang kok. Iya, ini kalau masuk bandara luar negeri heboh. Pasti ini nggak boleh masuk ke sono sini. Ya tenang aja, bismillah. Nabi Ibrahim Pak. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Tapi lolos. Meskipun begitu, Nabi Muhammad masih lebih utama dari Ibrahim. Kenapa? Nabi Muhammad kita mintakan seakan-akan di sini Nabi Ibrahim lebih utama, padahal tidak. Karena untuk suatu tujuan hikmah. Pak, kalau Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, di sini Rasulullah dan keluarganya masuk, oke? Tapi keluarganya Nabi Ibrahim masuk enggak? Mas, antum ini kayaknya udah enggak fokus ini. Udah pulang aja deh. Kalau sekarang Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, Rasul masuk. Keluarganya Rasulullah masuk enggak? Tapi kalau kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, pertanyaannya, keluarga Rasulullah masuk enggak? Masuk. Keluarga Nabi Ibrahim masuk, keluarga Ibrahim masuk, keluarganya Nabi Muhammad masuk enggak? Masuk. Berarti di sini dalam sholawat Rasulullah mendapatkan dua doa. Mana yang lebih utama? Tetap Rasulullah.
Ketika kita mendoakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, Rasulullah dan keluarganya dapat. Ketika kita mendoakan kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, Rasulullah dapat lagi dan keluarganya dapat lagi, karena Rasulullah dan keluarganya termasuk keluarganya Nabi Ibrahim. Karena turunan dari siapa? Ismail. Selesai. Jadi tetap ini menunjukkan keutamaannya Rasulullah.